Muhammad SAW di tempat kita insyaallah pada tanggal 6 November pagi hari. Mudah-mudahan tidak ada halang melintang, tidak ada halangan, sehingga kita dapat melaksanakannya sesuai dengan yang diharapkan dan dicita-citakan. Selanjutnya saya mengimbau dan mengajak kepada semua jamaah agar ikut aktif di dalam pengajian, karena kalau kita tidak ngaji, kita jadi tidak tahu. Salat saja kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu mana sholat yang sah, mana sholat yang tidak sah, khususnya dalam masalah akidah. Pada minggu kemarin saya sampaikan bahwa dalam masalah akidah kita harus benar-benar mengikuti akidah yang dibawakan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mas'ud Maturidi, karena itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kita ketahui bahwa agama kita ini sudah sejak lama telah berpecah belah. Katakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa umat Nabi itu berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya masuk neraka terkecuali satu golongan saja. Bukan kita aja yang berpecah belah, sama. Yahudi berpecah belah, Nasrani berpecah belah, umat Islam juga berpecah belah. Maka kalau Yahudi cuma 71 golongan, Nasrani sama. Kalau umat Islam berpecah belah sampai dengan 73 golongan. Yang 73 golongan itu semua masuk neraka terkecuali satu golongan saja. Jadi kalau kita presentasikan yang satu golongan itu cuma seberapa persen dari itu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka yang selamat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang selamat masuk surga itu adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena golongan Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang akidahnya sama seperti akidahku dan akidah para sahabat. Selain daripada itu masuk neraka. Alhamdulillah. Selanjutnya kita tidak akan pernah bisa membedakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari akidah yang non Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita enggak ngaji, ini sebenarnya sedikit saja akan membuat kita terpeleset. Jadi mempunyai akidah syai'iyah seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwasanya api, makanan, pisau itu tidak bisa menggosongkan, tidak bisa melukai, dan tidak bisa mengenyangkan. Api itu tidak bisa menggosongkan. Kalau enggak ngaji, pasti kita akan mengatakan ini gosong karena terbakar. Padahal gosongnya itu bukan karena api, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya apa yang kita ketahui,
siapa orang yang mempunyai keyakinan bahwa api itulah yang secara hakikat yang menggosongkan sesuatu yang terbakar olehnya. Ini barang siapa orang yang punya keyakinan seperti itu, maka orang tersebut kafirun biijma'il ulama. Orang itu kafir, bukan orang Islam. Yang mengatakan kafir itu seluruh ulama sedunia. Kalau dia mempunyai kepercayaan dan iktikad bahwasanya yang menggosongkan sesuatu itu adalah api secara hakikat dan tabiat. Yang kedua, barang siapa orang yang mempunyai keyakinan, mempunyai iktikad bahwa sesuatu yang terbakar itu gosong bukan dengan api, tetapi dengan kekuatan yang Allah titipkan pada api. Ini api. Api ini Allah kasih kekuatan. Kemudian yang menggosongkan itu, kekuatannya ada pada api. Siapa orang ya sepertinya ya. Ini api. Allah kasih kekuatan. Siapa yang ngasih kekuatan? Ditempatkan di mana kekuatan tersebut. Kemudian si api menggosok, membakar. Nah, ini kemudian gosok. Ini hangus. Yang menghanguskannya itu bukan api, tetapi kekuatan yang Allah titipkan pada api. Sepertinya masuk akal. Sepertinya masuk akal atau tidak? Allah titipkan kekuatan pada api dan kekuatan itu yang menggosokkan. Barang siapa orang yang punya keyakinan dan iktikad seperti itu, maka orang itu jahilun fasikun, orang bodoh dan pelaku dosa besar. Meskipun tidak bodoh, pelaku dosa besar. Kenapa dikatakan demikian? Karena itu orang tidak tahu tentang hakikat wahdaniah. Bagaimana kita bisa membedakan akidah yang benar dari akidah yang salah kalau kita nggak ngaji? Saya ngajakin orang ngaji bukan mau mencari duit. Para duit dia masakin oke. Yang tekan siapa? Bosnya adalah perlu merokok, namun resep sana aja seorang nanti merokok. Soalnya semua anak temahi. Dan emang itu udah nombakan tiap hari, nombakan bis, tetap bukan uang, supaya kita tahu akidah yang lurus, supaya kita tahu etika yang mustaqim, supaya kita terhindar daripada akidah zahir. Kalau kita sudah tahu untuk siapa, untuk ente, bukan untuk anak. Coba apa sengaja tuh, ngaji. Karena begini, sholat kita tekun, sholawatul khams, berikut roatimul baro'i. Tahajudnya 8 rakaat, duhanya 8 rakaat, sering mengkhatamkan Al-Quran. Tapi ada satu akidah zakigoh di hatinya, na'udzubillah tu ma'na'udzubillah. Ini sholatnya semua akan hancur. Akidah zakigoh itu yang akan membuat amal-amal kita menjadi habis.
Sekarang, ya sekarang, jangankan akidah saya itu, jangankan akidah yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang nyeritain keburukan orang lain saja sudah membuat amal kita habis terbakar. Apalagi akidah. Pentingnya itu di sini. Dulu kala pernah ada seorang ajiman gila yang mengarang kitab tafsir Al-Kasyaf. Itu saya riset namanya sama saya. Beliau pernah iktizal dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu diakibatkan oleh terlalu mendalami falsafah Yunani, sehingga ada satu akidah yang nyelip di hatinya, dan akidah itu keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa ada sebahagian amal yang tidak dikerjakan oleh Allah tetapi dapat terbukti secara tabiat. Nauzubillah, seperti contohnya qudratul hadisah. Ini karena hal itu yang menjadi Mu'tazilah. Akidahnya keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beruntung Imam Ghazali masih hidup. Kata sebab Imam Ghazali lah, maka ia kembali ke jalan Allah. Kembali ia pada akidah yang lurus. Ia bertobat di Ka'bah Musyarrafah sampai dengan ia mendapat julukan Jarullah, orang yang bertetangga dengan Allah. Ada mulai bareng-bareng. Tapi ada memang. Pernah saya dengar ada orang, janganlah kalau mau maulid jangan ikut maulid, jangan ikut maulid begini. Kenapa? Itu katanya baca maulid itu lagi nyedot duit cina orang. Yang mana sok yang duit? Innalillahi, sampai ada orang sebegitu. Tapi sekarang nggak apa-apa. Ma'ahadun min ansunin nas yasra wa in kana za'an nabi mutokat. Tidak ada seorang pun yang akan selamat dari mulut busuk orang lain. Meskipun nabi, tetapi diomongkan bohong orang. Itu lagi juga rezeki. Yang pasti kita kan keluar rezeki tiap malam Jumat. Jenteng tiap wudhu oke. Itu kan pakai duit. Disebut aja nyedot. Sudah pak duit duit nanah disedotkan pakai. Ayat terbikin kaki itu gaji lemah. Sekali ngajak ngaji, tapi kepengen banyak pengikut. Ya Allah ya Karim, lihat barang siapa orang yang ngajinya karena kepengen banyak pengikut, wa mumayarati wujuhin nas, dan karena kepengen dihormati sama orang lain, maka orang tersebut ngajinya itu hakikatnya sakin bihalakin nafsi. Dia sedang berusaha dengan semua kemampuannya untuk bisa menghancurkan dirinya sendiri. Ngaji nama, tapi jangan hancurkan diri seorang, bukan untuk mendapat redha. Karena tujuan ngajinya tujuan ngajinya demi banyak pengikut. Yang lain pun sama. Zikirnya supaya Allah murid. Hari ini yang dulu boga murid selalu bilang, jangan kepengen punya murid banyak. Lalu seperti itu. Dengan haji kita bisa tahu
ketika masalah terjadinya pada perempuan, pada istri, karena kita laki-laki nggak pernah. Kamu naik laki paling kaki berumur. Di sini dicerita, seperti cerita ada cerita. Kita cerita dikit ya, boleh. Cerita dikit boleh. Oh, aku boleh cerita. Bahasa cerita. Ada satu malaikat. Itu malaikat memang sedang menguji ya. Karena seperti Harut wa Marut bisa mengajarkan kepada orang ilmu yang bisa memecah belah antara suami dan istri. Tetapi selalu ia berkata, innama nahnu fitnah, kami ini hanya batu ujian. Fala takfur, kamu jangan kufur, hanya batu ujian. Ini malaikat ini juga dia naik kuda. Pas naik kuda, kebetulan ada orang lagi lebar sapi. Ada sekian sapi, tapi ada yang kecil baru anak. Kenapa sapi anaknya itu ngikutin kuda? Kata si malaikat itu menjelma seperti orang. Ini sapi saya, ini anak kuda saya. Jadi kuda saya beranak, anaknya sapi. Akhirnya tekan adu mulut, tidak clear dengan adu mulut. Akhirnya sampai di meja hijau, di sidang. Pas di sidang, si hakimnya dan orang-orang yang terkait disuap. Pokoknya harus diputuskan bahwa anak sapi ini adalah punya saya, lahir dariku. Jedok di Palu tidak kali diputuskan bahwa sapi itu punya orang ini, si penunggang kuda. Ia anak kuda. Penasaran yang punya sapi. Dia minta sidang lagi di tempat yang lain. Sama seperti di persidangan yang pertama. Hakim, jaksa, dan orang-orang yang terkait disuap. Pokoknya harus diputuskan kalau sapi itu adalah anak kuda. Jadi itu sapi punya saya. Kata si manusia jelmaan malah. Kalau 3 kali kalau yang punya sapi dan terus sapi ngikutin kuda. Alasannya, kalau bukan anak kuda, mana mungkin sapi ini ngikutin kuda? Kalau beranak sapi ngikutin sapi, kenapa jadi ngikutin kuda? Tapi ngikutin kuda. Penasaran. Akhirnya wilayah waktu sidang di tempat yang lain. Tempat yang lain sidang lain. Di sidang disuap lagi hakim, jaksa, dan orang-orang yang terkait. Tapi nggak mau. Kali ini nggak mau. Begitu digelar sidang, kata si hakim, saya tidak bisa memutuskan. Hari ini tidak bisa memutuskan apa-apa. Karena saya lagi head. Karena saya lagi
jelmaan malaikat. Kok ada laki-laki? Kok ada laki-laki? Langsung dia ngomong, Pakir, bagaimana mungkin seorang laki-laki bisa ngalamin kata si hakim, iya, bagaimana mungkin kuda beranak sapi? Iya, bagaimana mungkin kuda beranak sapi? Dia udah, sapi punya anak semua punya petani, punya pengembala. Nah itu waktu dibilang saya lagi kata hakim, itu malaikat melongo. Jadi malaikat saja dibuat terbongong-bongong kalau mendengar laki-laki, yang kan cuma perempuan, tapi laki-laki sang suami wajib mengetahui hukum kalau nggak ngaji bisa nggak? Ngaji. Saya sudah menyampaikan, berarti kewajiban saya sudah lepas. Mereka itu bodoh amat. Haji belum dikaji. Yang saya lain penting saya mengkesenangan pikir. Itu ya. Allah, mudah-mudahan.